Orang yang hadas asghar, orang yang tidak berwudu, itu haram untuk melaksanakan beberapa hal, antara lain haram melaksanakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Para pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan kami, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sidarja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara kajian kitab Fathul Mu'in. Para pemirsa, alhamdulillah materinya semakin menarik tambah hari, dan pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita bersama Ustadz kita, Bapak Kiai Ahmad Awwaluddin Latif, salah satu penyuluh yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Untuk lebih menyingkat waktu, teman-teman, kita langsung saja temui beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat, bisa berjumpa lagi dengan kajian kitab rutin kita di setiap hari Rabu ini. Pada hari ini kita akan membahas apa, Pak Kiai? Insya Allah kajian kita kali ini mengenai hal-hal yang diharamkan bagi orang yang hadas atau yang tidak berwudu, dan juga nanti kita kaji bersama tentang mushaf dan yang lain-lain. Oke, terima kasih para pemirsa semuanya. Kajian yang sangat menarik berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan ketika orang berhadas atau tidak berwudu. Untuk lebih mantapnya, para pemirsa, kita langsung saja kaji masalah ini. Jangan lupa semak sampai tuntas supaya tidak salah paham. Oke, para pemirsa, kita langsung saja, silahkan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yahrumu bil hadati salatun wa tawafun wa sujudun wa hamlu mushafin wa ma kutiba lidarsi Qur'anin walau ba'da ayatin kalauhin. Orang yang hadas asghar, orang yang tidak berwudu, itu haram untuk melaksanakan beberapa hal, antara lain haram melaksanakan sholat. Kita lucu kalau di pesantren itu kalau bangun pagi diubrak-ubrak oleh kiainya, ternyata tidur, setelah kebenaran langsung ikut sholat, tidak wudu. Itu haram, ya, itu haram. Jadi artinya walaupun bagaimana, kalau melaksanakan sholat itu harus wudu. Yang kedua adalah haram melaksanakan tawaf. Dalam ibadah haji itu mazhab Syafi'i itu mengharamkan tawaf tanpa dengan wudu. Tapi pada prakteknya zaman sekarang, orang yang sedang tawaf kalau tidak bersentuhan dengan wanita lain, dengan ajnabiyah, itu hampir mustahil. Oleh karena itu jalan keluarnya ada pendapatnya dari mazhab Syafi'i itu tersendiri, bahwasanya dalam hal yang membatalkan wudu terhadap bersentuhan dengan wanita lain, itu ditafsir
apabila orang itu menyentuh, sengaja menyentuh terhadap wanita lain, itu batal wudunya. Kalau disentuh oleh wanita lain tidak batal hukumnya, dan dengan syarat tidak syahwat. Itu ada kaidah lamis dan malmus. Karena kalau kita langsung pokoknya bersentuhan, menyentuh atau disentuh oleh perempuan lain batal dalam tawaf, kayaknya seharian tidak rampung untuk melaksanakan tawaf karena sangat sulit. Kemudian haram melakukan sujud. Artinya sujud, haram melaksanakan sujud tilawah dan sujud syukur. Oleh karena itu, kalau kita sujud syukur dan sujud tilawah itu harus dalam keadaan wudhu, karena itu termasuk fi makna sholat. Ya, akhir-akhir ini kan kita sering kalau hobi menonton sepak bola, kalau gol itu langsung sujud syukur. Ya, kalau menurut kajian kitab Fathul Mu'in, menurut pendapatnya Shahibu Fathul Mu'in, itu orang yang melakukan sujud syukur itu harus dalam keadaan berwudu. Dan juga haram untuk membawa mushaf. Membawa mushaf itu haram. Membacanya itu boleh walaupun tidak wudu kalau hadas asghar. Kita sering dengar Al-Quran dan mushaf itu apakah sama atau berbeda? Kita maklum kalau Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang kemudian menjadi pegangan untuk orang Islam, itu Al-Quran. Sedangkan yang namanya mushaf adalah salinan teks Al-Quran. Jadi bisa salinan teks Al-Quran itu bisa ditulis dengan tangan atau dicetak, itu yang namanya mushaf. Berarti yang kita baca sehari-hari itu namanya adalah mushaf. Mushaf. Mushaf itu dari segi lafal itu dari kata shahifah. Shahifah masdarnya shahifah itu adalah lembaran. Lembaran itu bisa sekarang bisa kertas atau bisa memasukkan daun-daun belulang yang ditulis-tulis dengan huruf-huruf Al-Quran, atau mungkin juga dengan papan tulis, itu juga dinamakan mushaf. Tempatnya lembaran-lembaran ya. Dan wama kutiba lidarsi Qur'anin, dan perkara yang ditulis dengan Al-Quran dengan tujuan darsi Qur'anin, belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran, seperti walau ba'du ayatin, walaupun hanya sebagian ayat, seperti lauh, papan tulis. Jadi yang haram untuk menyentuh dan membawanya itu bukan hanya satu mushaf utuh ya. Walau ba'du ayatin, walaupun sebagian ayat saja, kalau itu adalah dalam shahifah, dalam lembaran-lembaran Al-Quran, dalam
dalam lembaran, bisa dalam kertas atau yang apalah, itu haram untuk membawanya dan menyentuhnya dengan tujuan menulisnya itu untuk dirosah. Berbeda dengan yang bukan tujuan untuk dirosah, yang bukan merupakan shahifah lembaran, seperti zaman sekarang banyak di aplikasi HP tentang Al-Quran. Itu apakah haram menyentuh ketika kita membuka aplikasi Al-Quran dalam HP dan membawanya? Itu tidak diharamkan, karena itu dalam aplikasi HP bukan merupakan shahifah, itu hanya pantulan cahaya. Jadi tidak mengapa walaupun kita tidak berwudu menyentuh atau membawa HP yang isinya ada aplikasi Al-Quran.